Kamu benar-benar ingin melamar pekerjaan? Tanya William. Matanya terus menatap wajah Maura yang sedikit pucat, sedangkan Maura masih diam. Ia tidak menyangka jika bos perusahaan tersebut ternyata orang yang pernah menolongnya untuk sesaat. Suasana mendadak hening. Maura masih diam, entah apa yang ada di dalam benaknya. Sementara itu, William masih menunggu jawaban dari Maura. Jujur, William cukup penasaran kenapa Maura sampai melamar pekerjaan di perusahaan miliknya. Bukankah suaminya sedang bekerja di luar kota? Kenapa diam? Suara William mampu menyadarkan Maura dari lamunannya. Wanita itu mendongak dan menatap laki-laki yang ada di hadapannya. "Ya Tuan, saya sangat membutuhkan pekerjaan. Tidak masalah jika harus jadi OG, asalkan saya mendapat pekerjaan," ujar Maura. Wanita itu menunduk tanpa berani menatap laki-laki yang ada di hadapannya. "Baik, besok kamu bisa bekerja di sini. Rin, nanti kamu berikan seragamnya," ujar William. "Baik Tuan," Rina mengangguk. "Terima kasih Tuan." Maura mengucapkan terima kasih. Tidak masalah menjadi OG, asalkan mendapatkan pekerjaan dan itu halal. Sama-sama. William mengangguk. Lantas laki-laki itu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Jujur, hati William terasa sakit saat melihat Maura tersenyum, seakan wanita itu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sesungguhnya William masih merasa curiga. Apakah Maura benar-benar sudah menikah dan memiliki seorang suami? Mungkin setelah ini William akan menyuruh orang untuk menyelidikinya. William ingin memastikan apakah janin dalam kandungan Maura anak suaminya atau bukan. Meeting pagi ini berjalan dengan lancar, dan saat ini William kembali disibukkan dengan berkas yang harus ditandatangani. Tiba-tiba saja pintu diketuk. Sederhana, kemudian pintu terbuka. William mendongak. Terlihat orang yang ditunggu sudah datang. "Apa ada tugas baru untuk saya, Tuan?" tanya Tommy, orang kepercayaan William. "Iya ada." William mengangguk, sedangkan Tommy langsung menarik kursi untuk duduk. "Tolong selidiki Maura. Kamu masih ingat kan wanita yang saya beli dari Mami Mary?" jelas William. Ia ingin tahu apakah setelah melayaninya dulu Maura menerima pelanggan lagi atau tidak. "Baik Tuan." "Apa ada tugas lagi?" tanya Tommy, khawatir akan ada tugas yang lain. "Untuk sementara itu dulu," jawab William. "Baik, kalau begitu saya permisi." Tommy bangkit dan beranjak keluar dari ruangan bosnya. Setelah itu William menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia sangat berharap semoga Tommy bisa segera mendapatkan informasi tentang Maura. Jika dilihat Maura seperti wanita baik-baik, William masih sangat ingat ketika dirinya mengambil kesuciannya. William adalah yang pertama, bahkan bisa dilihat kalau Maura sama sekali tidak punya pengalaman akan hal itu. Tapi ia tidak tahu setelah William apakah Maura menerima pelanggan lagi atau tidak. Kita bisa tertipu dengan penampilan seseorang karena yang lugu belum tentu baik. Itu sebabnya William ingin tahu siapa Maura dan apa alasannya bekerja sebagai wanita panggilan, karena terpaksa atau ada hal yang lain. Namun William sangat berharap setelah malam itu Maura tidak menerima pelanggan lain. Selang beberapa menit, pintu ruangan kembali terbuka. Terlihat jika Soraya, ibunya, datang. William tahu kedatangan ibunya pasti soal rencananya yang akan membiayai pernikahan adik Valeri. Entah kenapa Soraya tidak suka dengan besannya yang seakan memanfaatkan William putranya. "Kamu lagi sibuk?" Soraya menjatuhkan dirinya di sofa, sedangkan William masih duduk di kursi kebesarannya itu. "Memangnya ada apa, Ma?" tanya William. Laki-laki itu menghentikan aktivitasnya. "Mama minta tolong batalkan rencana kamu untuk membiayai pernikahan adik iparmu itu. Mama tidak setuju. Mereka masih punya keluarga. Tidak seharusnya kamu yang menanggung semuanya," ungkap Soraya tanpa basa-basi. "Mama datang ke sini hanya untuk membicarakan hal itu." William menatap wajah ibunya, wanita yang sangat ia cintai dan hormati. "Iya, karena Mama sama sekali tidak setuju dengan rencana kamu itu."
ujar Soraya yang benar-benar tidak setuju dengan rencana putranya. William, apa kamu tidak merasa kalau mereka hanya memanfaatkan uangmu saja? Kalau kamu tiba-tiba bangkrut, pasti mereka langsung ninggalin kamu. Lanjutnya, seketika William menggeleng, istrinya tidak mungkin seperti itu. Valerie tidak seperti itu, Ma. Dan rencana untuk biaya pernikahan Amarta, itu semua keinginan William sendiri. William tetap kekeh untuk membiayai pernikahan adik iparnya. Baik, jika kamu tetap kekeh untuk membantu mereka, tapi jangan menyesal setelah tahu semuanya. Oh ya, kalian menikah sudah lama. Kapan kasih mama cucu? Tutur Soraya. Mendengar itu William diam. Ternyata bukan dirinya saja yang menginginkan seorang anak. Ibunya juga sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Kami sudah usaha, Ma, tapi belum dikasih, mau bagaimana lagi? Kata William. Tidak mungkin ia memberikan alasan Valerie yang belum siap mempunyai anak. Ibunya bisa langsung marah. Belum dikasih atau Valerie yang tidak mau hamil? Tapi terserah kalian lah. Mama cuma berharap Valerie secepatnya hamil. Ya sudah, Mama pulang sekarang. Setelah mengatakan itu, Soraya bangkit dan meninggalkan ruangan putranya. William menyenderkan punggungnya lalu mengusap wajahnya dengan gusar. Cepat atau lambat, Mama pasti tahu kenapa Valerie belum juga hamil. Pasti ujung-ujungnya akan menjadi masalah. Hari ini, William pulang lebih awal. Setibanya di rumah, terlihat jika ada ibu mertuanya. Erika tengah duduk bersama dengan Valerie, putrinya. Menyadari kepulangan suaminya, Valerie bangkit dan langsung melangkah menghampiri William. Ada apa? Tanya William. Tadi mama kamu ngelabrak mama aku. Katanya kamu tidak boleh bantuin mama aku, jawab Valerie. Mendengar itu William diam. Ibunya benar-benar sudah keterlaluan. William pikir ibunya hanya menggertak saja, tapi ternyata tidak. Bahkan ibunya sudah berani melabrak besannya sendiri. Mam benar-benar keterlaluan. William kesal karena ibunya sudah sangat keterlaluan. Lantas laki-laki itu melangkah menghampiri ibu mertuanya dan ikut duduk di sofa. Ma, William mencium punggung tangan ibu mertuanya. Kamu baru pulang? Tanya Erika dengan wajah sendu. Melihat itu William yakin kalau ibunya tidak hanya melabrak ibu mertuanya saja, mungkin lebih dari itu. Iya, Ma. Mama udah lama? William balik bertanya. Lumayan. William, Mama mau bicara sama kamu. Erika menatap wajah menantunya, sedangkan William hanya mengangguk sebagai jawaban. Lebih baik kamu batalkan saja niatmu untuk membiayai pernikahan Amarta. Mama tidak enak sama mama kamu. Mama juga tidak mau dikatakan memanfaatkan kamu. Nanti mama minta bantuan saja sama Ricky. Pasti dia mau membantu, ungkap Erika dengan wajah sedih. William yang mendengar itu merasa tidak enak. Ibunya benar-benar sudah keterlaluan. Kenapa mama bicara seperti itu? William sendiri yang berniat untuk membantu. Lagi pula, bukankah Ricky saat ini sedang mengalami kesulitan? Usahanya baru saja berkembang, saut William. Tapi mama yang tidak enak sama mama kamu, ucap Erika. William semakin tidak enak. Mama tenang saja, karena semuanya sudah William urus, kata William untuk menenangkan ibu mertuanya itu. Setelah itu, William memilih bangkit dan beranjak ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sedangkan Valerie kembali duduk menemani ibunya. Ia sangat yakin kalau suaminya tidak akan berbohong. Valerie tahu jika William sangat mencintainya. Setelah itu William memilih bangkit dan beranjak ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sedangkan Valerie kembali duduk menemani ibunya. Ia sangat yakin kalau suaminya tidak akan berbohong. Valerie tahu jika William sangat mencintainya. Va, kamu yakin kalau William akan tetap dengan rencananya membiayai pernikahan adikmu? Erika bertanya kepada putrinya. Pasalnya ia khawatir kalau menantunya itu tidak menepati janjinya. Mama tidak perlu khawatir, Mas William tidak akan berbohong. Valerie mengusap punggung tangan ibunya, memberikan ketenangan. Selesai mandi dan berpakaian, William berencana untuk ke rumah ibunya. Ia harus bicara dengan ibunya. William tidak suka jika ibunya terlalu ikut campur dengan urusannya. Walaupun William tahu
Setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk putranya, tapi menurutnya apa yang ibunya lakukan terlalu berlebihan. Mama, William melangkah masuk ke dalam sembari memanggil ibunya. Ada apa? Tanya Soraya yang kini tengah berdiri di samping tangga. Wanita yang usianya sudah tidak muda lagi itu melangkah menuju ruang tengah dan menjatuhkan bobotnya di sofa. Melihat itu, William langsung mengikuti ibunya dan ikut duduk di sana. Apa benar Mama tadi pagi nemuin Mama Erika dan Mama mertuamu mengadu? Soraya memotong ucapan putranya. Sontak William diam dan menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ternyata apa ibu mertuanya itu katakan benar adanya. William kan sudah bilang jangan ikut campur urusan William. Lagi pula yang William lakukan itu tidak salah. William meninggikan suaranya. Hal tersebut membuat Soraya tiba-tiba memegangi dadanya. Melihat itu, William bangkit dan duduk di sebelah ibunya. Mama baik-baik saja kan? Tanya William dengan raut wajah khawatir. Mama tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Mama. Maaf, karena Mama sudah ikut campur urusan kamu. Mama hanya tidak ingin melihatmu dimanfaatkan oleh keluarga Valeri. Soraya bangkit, sedangkan tangan kanannya masih memegang dadanya yang terasa sakit dan juga sesak. Mama hanya bisa mengingatkan kamu kalau Mama bisa kapan saja mengambil apa yang kamu miliki saat ini. Setelah mengatakan itu, Soraya melangkah meninggalkan putranya yang masih diam. Jujur, William merasa bersalah karena sudah bicara keras kepada ibunya, wanita yang sangat ia sayangi, wanita yang telah mengandung dan melahirkannya. William menyandarkan punggungnya di sandaran sofa, lalu memijit pelipisnya yang terasa pusing. Selang beberapa menit terlihat asisten rumah tangga ibunya baru saja dari lantai atas seraya membawa nampan. Melihat itu, William bangkit dan langsung menghampiri wanita parubaya itu. Bibi dari mana? Terus Mama mana? Tanya William. Dari kamar Nyonya, Tuan. Nyonya baru saja minum obat, penyakit jantungnya kambuh lagi, jawab Bimurti. Mendengar itu, William cukup terkejut. Pasalnya sudah lama penyakit jantung ibunya tidak kambuh. Tuan mau kemana? Tanya Bimurti saat melihat anak majikannya itu hendak naik ke lantai atas. Saya mau ke kamar Mama, jawab William. Maaf Tuan, tadi Nyonya berpesan katanya tidak ingin diganggu, ujar Bimurti. Seketika William menghembuskan nafasnya. Apa ibunya benar-benar marah? William kembali menjatuhkan bobotnya di sofa, lalu mengusap wajahnya dengan gusar. Hari telah berganti. William benar-benar pusing memikirkan masalah yang ada, dan sejak kemarin ibunya tidak mau berteman dan bicara dengannya. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran William, ditambah dengan urusan pekerjaan. Bukan itu saja, istrinya juga terus menagih janji di mana dirinya yang akan membiayai pernikahan Amarta. Sayang, aku berangkat sekarang ya. William mencium kening istrinya, meski Valeri masih berbaring di atas ranjang dan tubuhnya hanya tertutup selimut. Semalam keduanya baru saja melakukan ibadah halal. Iya Mas. Oh ya, akan aku pikirkan. Ya sudah, aku berangkat sekarang. William memotong ucapan istrinya. Ia sudah tahu apa yang dibahas oleh sang istri, dan pagi ini William tidak mau pusing memikirkan masalah itu. Setelah berpamitan, William bergegas pergi. Ray baru saja mengingatkan kalau pagi ini ada meeting mendadak. Meski William sedang pusing dengan masalah keluarga, tetapi ia harus tetap profesional dengan pekerjaannya. Banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya di perusahaan miliknya itu. Setibanya di kantor, William memutuskan untuk langsung ke ruangannya. Baru saja mau masuk ke dalam lift, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Karena penasaran, William menghentikan langkahnya, lalu bertanya kepada salah satu karyawannya yang tengah lewat. Ada apa ini? Tanya William. Itu Tuan, karyawan baru yang bekerja jadi OG tiba-tiba pingsan, jawabnya. Mendengar itu sontak William terkejut. Bahkan tanpa pikir panjang ia berlari menuju ruangan di mana Maura berada.
berada. Ya, wanita itu tengah membersihkan salah satu ruangan yang ada di lantai dasar. Setibanya di sana, William langsung mengangkat tubuh Maura dan membawanya keluar. Laki-laki itu sama sekali tidak peduli dengan pandangan para pegawai di kantornya. William tidak ingin sampai terjadi sesuatu yang buruk dengan Maura, terlebih wanita itu sedang mengandung. Ray, cepat siapkan mobil, titah William. Baik tuan, Ray mengangguk. Gegas mereka menuju parkiran. Banyak yang heran dengan apa yang dilakukan oleh bosnya itu, karena sebelumnya William tidak akan sepeduli itu terhadap pegawainya. Tidak butuh waktu yang lama, mereka sampai di rumah sakit. Maura langsung mendapat penanganan. Sementara itu, William dan Ray menunggu di luar. Jujur, Ray merasa curiga terhadap tuannya itu. Perhatiannya terhadap pegawai barunya sangat berlebihan. Tuan, bagaimana dengan meetingnya? Tanya Ray. Mendengar itu, William mendesah pelan. Ia sampai lupa kalau pagi ini ada meeting yang cukup penting. Kita tunda dulu, jawab William. Sepertinya tidak bisa, Tuan, soalnya kamu benar. Saya sampai lupa. Kamu tunggu saya di parkiran. William memotong ucapan asistennya itu, lalu ia menyuruh Ray untuk menunggu di parkiran, sedangkan dirinya menemui dokter pribadinya yang kebetulan bekerja di rumah sakit tersebut. Setelah mempercayakan Maura dengan dokter pribadinya, William kembali meluncur ke kantor, walaupun rasanya belum tenang sebelum tahu keadaan Maura, tapi mau bagaimana lagi? Saat ini William tidak punya pilihan selain kembali ke kantor lebih dulu. Ada apa? Tanya William kepada salah satu karyawannya yang tidak sengaja berpapasan. Ini tuan, tasnya Maura, mau saya berikan saja pada saya. William memotong ucapan karyawannya. Tanpa basa-basi, tas milik Maura langsung diserahkan. Setelah itu William memutuskan untuk ke ruangannya terlebih dahulu sebelum ke ruang meeting. Setibanya di ruangan, William melangkah menuju meja kerjanya, lalu meletakkan tas milik Maura. Namun seketika ada rasa penasaran dengan isi dalam tas tersebut. Dengan lancang William membuka tas milik Maura. Tujuan utamanya yaitu dompet. William yakin dalam dompet pasti terdapat foto suaminya, tapi ternyata ia tidak menemukannya. Yang ada hanya uang 300.000, lalu sebuah KTP. Karena penasaran, William mengambil KTP milik Maura. Seketika William terkejut saat status Maura ternyata masih single, padahal wanita itu pernah mengaku sudah memiliki seorang suami. Jika benar statusnya, tidak mungkin single. Kok statusnya single? Gumamnya. William curiga kalau sebenarnya Maura belum menikah, lalu anak yang dikandungnya. Setelah itu William membuka data diri Maura yang berada di surat lamaran. Ia kembali dikejutkan yang menyatakan jika Maura masih single. Mengetahui itu, William semakin curiga.